Akhirnya Hanli memasuki desa, maju selangkah demi selangkah. Saat ia berjalan melewati pintu masuk desa, ia mendengar suara dentuman alat musik yang riang. Anehnya, tidak ada seorang pun yang terlihat saat ia berjalan melalui jalan-jalan kecil desa itu. Hanli tergerak. Jalan yang kosong dan suara-suara gembira adalah kenangan dari masa kecilnya yang sangat ia kenal. Ini jelas merupakan perayaan pernikahan seseorang. Semua orang di desa akan merayakan dan ikut bersenang-senang. Hanli membangkitkan semangatnya dan perlahan-lahan menyebarkan indera spiritualnya. Dengan melakukan itu, ia menemukan bahwa baik tua maupun muda telah berkumpul di pusat desa seperti yang ia duga. Namun, tempat mereka berkumpul terasa begitu familiar bagi Hanli. Bukankah ini rumah tempat ia tinggal? Hanli terkejut dengan jumlah yang tidak sedikit itu. Mungkinkah? Ucap Hanli. Hanli akhirnya memiliki tebakan samar. Ia mempercepat langkahnya, tergesa-gesa melewati banyak rumah dan berbelok di banyak sudut hingga ia melihat pemandangan di hadapannya. Beberapa ratus penduduk desa mengelilingi halaman. Di dalam halaman terdapat banyak rumah beratap genteng yang kondisinya lebih baik daripada rumah-rumah di dekatnya. Spanduk besar dengan kata-kata ucapan selamat tergantung di setiap pintu masuk. Selain itu, ada sekelompok kecil pemain alat musik yang membuat kegaduhan di depan halaman. Ada beberapa penduduk desa yang berdiri dan yang lain berjongkok, dan beberapa yang tidak memperhatikan hanya duduk di tanah. Berkumpul dalam kelompok 3 dan 4 orang, mereka berbisik-bisik dan terkadang terlibat dalam perdebatan sengit. Beberapa terus memandang halaman dengan rasa iri. Selain itu, banyak anak-anak yang kegirangan bermain kejar-kejaran satu sama lain di bawah pengawasan orang dewasa. Melihat pemandangan yang sudah tidak asing lagi ini, pikiran Hanli sempat teralihkan. Dalam sepersekian detik itu, ia seperti kembali ke masa kecilnya yang sudah lama berlalu dan bersama anak-anak lainnya. Mengejar mereka sambil membuat banyak kegaduhan. Putri keempat keluarga Han benar-benar beruntung. Kudengar suaminya adalah pejabat negara dari kota, orang yang benar-benar tekun belajar dan terpelajar. Benarkah? Dan dia akan menjadi istri sahnya? Dia akan berstatus sebagai istri pejabat. Kudengar keluarga Han telah memberikan mas kawin yang sangat besar, beberapa lusintel perak kepingan salju. Mereka benar-benar kaya. Gosip berisik para wanita desa membangunkan Hanli dari lamunannya. Putri keempat keluarga Han, bukankah dia adik perempuanku? Mungkinkah ini benar-benar hari pernikahan adik perempuanku? Ucap Hanli yang diliputi serangkaian tanda tanya. Hanli merasakan luapan emosi samar yang terus-menerus mengalir di dalam dirinya. Meskipun apa yang dipikirkannya tetap menjadi misteri, Hanli tetap bersembunyi di balik pohon besar di dekatnya beberapa langkah jauhnya. Dengan penuh perhatian dan tak tergoyahkan menatap gerbang halaman. Tiba-tiba seseorang berteriak dari kejauhan. Kereta pengantin telah tiba. Pengantin pria telah datang untuk menyambut pengantin wanita. Mendengar kata-kata itu, penduduk desa menjadi gempar dan suara-suara itu langsung berubah menjadi seperti kuali yang mendidih. Pengantinnya sudah muncul. Pengantinnya sudah muncul. Cepatlah datang dan lihat. Suara riuh itu bahkan melebihi suara teriakan anak-anak. Semangat Hanli bergetar saat ia terus mengawasi gerbang halaman dengan penuh semangat. Gerbang halaman kayu terbuka, lebih dari selusin pria dan wanita keluar. Mengawal seorang wanita muda yang mengenakan gaun pengantin merah di antara mereka. Dagu wanita muda ini lancip dan penampilannya anggun seperti gadis berusia 16 atau 17 tahun. Saat ini wajahnya nampak malu-malu. Hanli membuka matanya lebar-lebar dan mengamati penampilan wanita muda ini dengan seksama. Mencoba mencari kemiripan dengan adik perempuannya dalam ingatannya. Selain dari penampilan wajahnya secara umum dan sudut matanya, dia tidak menemukan jejak keakraban lain dari masa lalunya. Penampilannya yang lain tidak dapat lagi dikaitkan dengan adik perempuannya dari ingatannya. Seorang gadis berubah 8 kali dari masa kekanak-kanakan hingga dewasa. Kata-kata ini benar-benar masuk akal,
Ucap Hanli tersenyum pahit lalu mengalihkan pandangannya ke orang-orang di sampingnya. Si gendut ini adalah paman ketiga. Aku sudah bisa tahu siapa dia hanya dengan sekali lihat. Dia masih gendut seperti sebelumnya. Orang besar berkulit kecoklatan di samping itu adalah kakak tertua Hantie. Wanita yang dekat dengannya itu pastilah istrinya. Mulut Hanli bergumam saat dia menyebut nama mereka satu persatu. Entah bagaimana, ini membuatnya sedikit rileks. Saat pandangannya tertuju pada pasangan tua berambut abu-abu, Hanli berhenti berbicara. Tanpa bergerak, dia berdiri di balik pohon dengan tatapan kosong. Ekspresinya menjadi sangat rumit. Di antara emosi-emosi ini termasuk kebahagiaan, rasa malu, dan kebingungan. Orang tuanya telah menua jauh lebih tua dari yang diperkirakan Hanli. Ketika dia naik gunung, dia ingat bahwa rambut ibunya hitam legam. Namun, semua rambutnya sekarang berwarna abu-abu. Selain itu, punggung ayahnya yang awalnya tegak sekarang telah mulai bungkuk. Hanli terdiam, sementara pikirannya menjadi pusing seperti bola pasta karena semuanya yang telah terjadi dia tidak menyadari bahwa hari sudah fajar. Saat ia menjernihkan pikirannya, adik perempuannya sudah duduk di kursi pengantin sutra merah dan dibawa pergi ke kejauhan. Mengikuti dari dekat di belakangnya adalah seorang sarjana yang menunggangi kuda putih besar. Hanli memfokuskan pandangannya untuk melihat kursi pengantin yang semakin menjauh. Dia menatap kedua orang tuanya di antara kerumunan lalu memejamkan mata. Setelah ia mengukir dalam-dalam sosok kedua orang tuanya dan beberapa kerabatnya ke dalam hatinya, ia berbalik. Wajahnya menunjukkan tekad yang tak tergoyahkan saat ia melangkah menuju pintu keluar desa dengan langkah besar. Hanli tahu bahwa jika dia berjalan melintasi pintu masuk desa sekali lagi, dia akan bertemu orang-orang ini dan menghabiskan sisa hidupnya di sini. Dia tahu dengan jelas bahwa semenjak dia mendapatkan wawasan dalam seni musim semi abadi, mempelajari tentang keberadaan kultivasi abadi, dia telah melangkah di jalan yang sama sekali berbeda dari manusia biasa. Terlepas dari apakah akan terjadi kemalangan atau kebahagiaan, kemakmuran atau kesulitan, dia tidak akan pernah menyesali pilihannya. Waktu berlalu. Provinsi Lan merupakan provinsi terbesar ke-8 dari 13 provinsi di negara bagian Yue. Provinsi ini terletak di wilayah selatan negara bagian Yue. Meskipun wilayahnya kecil, provinsi ini konon cukup kaya. Kedua setelah provinsi Xin, dengan tanah yang subur, banyak sungai, danau dan kanal yang mengalir wilayah tersebut, serta cuaca yang selalu mendukung. Provinsi ini sangat cocok untuk menanam padi dan gandum. Dengan demikian, provinsi ini menjadi penghasil tanaman pangan terbesar di negara bagian tersebut. Kota Jiayuan terletak di pusat provinsi Lan. Meskipun bukan ibu kota provinsi Lan, kota ini tidak diragukan lagi merupakan kota besar di provinsinya. Kanal Lu besar yang membentang dari utara ke selatan provinsi melewati pusat kota. Selain itu, beberapa jalan dan jalur air juga melintasi kota. Akibatnya, transportasi kota sangat berkembang dan dapat dianggap sebagai pusat transportasi air, serta jalur utama perdagangan dan perniagaan di wilayah tersebut. Setiap tahun, banyak sekali pedagang dan pelancong yang melewatinya, sehingga memacu perdagangan dalam jumlah besar di lokasi ini. Oleh karena itu, fakta bahwa kota Jiayuan menjadi kota terbesar di provinsi tersebut bukanlah hal yang aneh sama sekali. Di kota Jiayuan ada berbagai macam lalu lintas. Dermaga dan tukang perahu banyak sekali jumlahnya dan dapat ditemukan di mana saja di kota itu. Tukang perahu, pengemudi kereta, dan pekerja keras jumlahnya sebanyak bulu lembu. Ada beberapa puluh ribu orang, termasuk Sun Ergao atau biasa disebut juga anjing kedua, yang bergantung pada pelabuhan untuk mencari nafkah. Seperti yang tersirat dari namanya, Sun Ergao memiliki alis yang panjang dan miring serta mata yang bengkok. Selain itu, ia memiliki penampilan seperti seorang penjahat. Perpaduan antara buah bir yang busuk dan buah kurma yang busuk. Namun, karena ia ahli dalam menyanjung dan membaca bahasa tubuh,
ia sebenarnya mampu mengamankan posisi sebagai pemimpin geng kecil. Dengan mengelola puluhan kuli angkut yang tidak terampil, ia mencari nafkah dari pelabuhan dengan mengangkut barang dan koper para pedagang yang lewat. Itulah sebabnya mengapa banyak bawahan Sun Argau yang tergesa-gesa berkumpul di pagi buta dan dengan hormat menyapanya. "Selamat pagi kakek R." Mendengar sapaan ini, Sun Argau tidak bisa menahan diri untuk tidak merasa sedikit puas. Lagi pula dipanggil sebagai kakek menunjukkan bahwa di sini dia adalah seorang yang berstatus. Akibatnya dia menunjukkan aura kesombongan. Dia akhirnya menanggapi sapaan bawahannya setelah mendengus dari hidungnya. "Siapa kakek R? Bukankah seharusnya kakek Argau?" ucap Argau. "Mestinya begitu, tapi di sini hanya ada seekor anjing berkaki dua yang meniru manusia." Ledakan ejekan dan cemoohan tidak dapat menutupi kata-kata yang masuk ke telinga Argau. Setelah Sun Argau mendengar ini, wajahnya tiba-tiba suram dan suasana hatinya langsung turun. Dia perlahan menoleh dan menatap puluhan orang di sisi lain dermaga. Dia mengalihkan pandangannya ke seorang pria besar, kekar, berkulit gelap dan sedikit kebencian terpancar di matanya. Di antara semua orang yang paling dibenci Sun Argau di seluruh kota Jiayuan, pria berkulit gelap dan besar ini pasti akan masuk ke dalam 3 teratasnya. Jika seseorang mengatakan kepadanya bahwa dia akan menggunakan kekayaan seluruh keluarga Sun Argau untuk benar-benar membuat pria berkulit gelap dan besar ini menghilang dari dunia, Sun Argau mungkin ragu. Tetapi jika dia mengubahnya menjadi hanya setengah dari kekayaan Sun Argau, dia tidak akan ragu sedikit pun untuk setuju. Tentu saja ini karena dia menjalani kehidupan yang dekaden. Apa yang disebut seluruh kekayaan keluarganya tidak banyak untuk memulai. Tidak seorang pun tahu siapa nama pria berkulit gelap itu selama ini. Orang-orang di pelabuhan memanggilnya dengan sebutan kakek hitam atau julukannya beruang hitam. Dia adalah pemimpin geng kecil kelompok tinju besi. Sementara Sun Argau memegang status yang sama di geng tingkat keempat. Akibatnya, faksi-faksi ini telah tiba di dermaga ini untuk mengawasi para kuli dari pihak mereka masing-masing. Satu gunung tidak akan mampu menampung 2 harimau, apalagi dermaga kecil ini. Akibatnya, kedua geng itu memiliki hubungan yang tegang sejak saat itu. Setelah beberapa kali berkonflik memperebutkan pelanggan pedagang, hubungan mereka menjadi semakin buruk. Setiap kali kedua geng itu bertemu, mereka akan mencibir dengan nada menghina dan saling menyingkirkan, sehingga tidak terjadi konflik yang berarti. Jika bawahan bertindak seperti ini, lalu apa yang bisa dikatakan tentang penerima manfaat terbesar dari bisnis di sini, Sun Argau dan beruang hitam? Kedua tokoh ini saling memandang dengan sangat tidak suka. Namun, sebagai pemimpin geng muda, keduanya tahu bahwa kelompok tinju besi dan geng tingkat keempat adalah geng sekutu. Mereka telah bersatu untuk menangkis geng naga racun yang relatif lebih besar. Akibatnya, meskipun keduanya ingin mengusir yang lain dari tempat ini dan memonopoli dermaga, mereka hanya bisa menahan diri untuk saat ini. Namun, mereka mengumpulkan kebencian dan kemarahan satu sama lain dan melampiaskan perasaan mereka melalui konflik verbal bawahan mereka. Pertukaran penghinaan mereka telah menjadi kejadian umum yang terjadi setiap pagi. Faktanya, bawahan Sun Argau bahkan tidak menunggu untuk memulai konflik. Banyak bawahan yang pintar dan fasih menyerang balik tanpa sedikit pun kesantunan. Tahukah kamu hewan apa yang paling bodoh di antara semuanya? Beruang. Beruang mana yang paling bodoh? Beruang hitam. Tidak diragukan lagi. Ketika beruang hitam awalnya mendengar bawahannya sendiri mengejek pihak lain, wajahnya menunjukkan ekspresi bangga. Namun wajahnya yang gembira menjadi gelap setelah mendengar kata-kata ini. Sun Argau mulai tersenyum senang. Dia menepuk bahu beberapa bawahan untuk lebih menyemangati mereka. Bawahan beruang hitam tidak mau kalah. Mereka yang berada di pihak Sun Argau juga tidak sopan. Banyak sekali kata-kata kotor yang keluar dari kedua belah pihak. Semua orang menjadi kakek tua satu sama lain, dan tidak ada pihak yang takut satu sama lain. Tentu saja konflik di dermaga itu tidak enak didengar.
Berbagai macam kata-kata kasar yang tidak menyenangkan dipertukarkan. Sebagai pemimpin geng masing-masing, Sun Ergau dan Beruang Hitam saling memandang dengan tenang. Karena mereka adalah orang-orang yang berstatus, mereka tentu saja tidak bisa ikut serta dalam keributan yang kasar dan penuh pertengkaran itu. Tepat saat mulut dan lidah kedua belah pihak hampir mengering, air liur tiba-tiba berceceran. Salah satu bawahan Sun Ergau berteriak dengan waspada, "Ada perahu yang mendekat." Kata-kata ini membangkitkan hampir 100 bawahan beruang hitam yang mengumpat, yang semuanya menghela nafas karena terkejut. Mereka semua berhenti membuat keributan dan segera mengalihkan pandangan mereka ke arah tepi sungai. Bagaimanapun, perak putih yang berkilau jauh lebih menarik daripada kegembiraan verbal yang sekilas. Namun, ketika kelompok beruang hitam melihat ke arah perahu di dermaga, mereka sedikit kecewa. Itu hanya perahu datar kecil, paling banyak hanya ada 3 hingga 5 pelanggan pedagang, dan sama sekali bukan jumlah bisnis yang besar. Hal ini tidak mengherankan, mengingat dermaga ini sudah lapuk dan kecil. Selain itu, lokasinya juga jauh dari kota. Dengan kondisi seperti ini, wajar saja jika tidak ada kapal besar yang datang ke sini. Namun, pada musim ramai pedagang dan perniagaan, dermaga lain tidak akan cukup untuk menampung kapal besar, sehingga para pedagang tidak punya pilihan selain berlabuh di sini. Setelah perahu kecil ini berhenti di dermaga, 2 orang turun dari perahu. Salah satu tampak seperti anak muda biasa berusia sekitar 17 hingga 18 tahun. Yang lainnya adalah seorang pria besar yang tingginya paling tidak 2 kepala lebih tinggi dari orang biasa. Anak muda itu menggunakan pakaian biru tua biasa, dan seekor burung kuning kecil bertengger di bahunya. Tepat saat dia melangkah keluar dari kapal, dia melihat sekeliling. Dia tampak seperti penduduk desa yang baru pertama kali memasuki kota. Pria besar itu mengenakan jubah hitam dan penutup di atas kepalanya. Penampilan wajahnya tidak jelas karena dia mengenakan pakaian dengan cara yang aneh. Pria besar itu mengikuti dari dekat di belakang anak muda itu, menolak untuk tertinggal 1 langkah pun. Berdasarkan penampilannya, sepertinya dia adalah seorang pelayan. Pria besar dan anak muda itu sebenarnya adalah Han Li dan Jiwa Bengkok. Mereka telah melakukan perjalanan selama 3 bulan berturut-turut sebelum tiba di kampung halaman Dr. Mo. Han Li telah melakukan perjalanan ke arah tenggara dari kampung halamannya dan bergegas langsung menuju Provinsi Lan. Dalam perjalanan, ia bertemu dengan pelancong lain. Tetapi ketika mereka tiba di jalan-jalan kota yang ramai, Han Li telah meninggalkan mereka dan mengambil jalan pintas di jalan setapak yang melintasi hutan belantara yang sunyi. Ia tidak menghadapi banyak bahaya, bahkan di tengah perjalanan. Bahkan satu-satunya kejadian yang sedikit berbahaya yang ia temui adalah ketika ia bertemu dengan beberapa serigala liar yang lapar selama ia tinggal di suatu daerah terpencil di hutan belantara yang luas. Meskipun serigala-serigala itu adalah yang memburu Han Li, mereka malah berakhir menjadi santapan Han Li. Han Li telah melakukan perjalanan melalui 2 provinsi lain sebelum akhirnya tiba di Provinsi Lan dengan tubuh tertutup debu. Saat memasuki Provinsi Lan, ia terkesima dengan saluran air besar yang dilihatnya, membentang dari satu ujung ke ujung lainnya dan dapat diakses dari segala arah. Lagi pula, ia berasal dari daerah yang sebagian besar berupa hutan belantara pegunungan. Tidak banyak tempat untuk melihat danau kecil, belum lagi danau dan kanal besar. Sedangkan untuk air minum, mereka biasanya mendapatkan dari sumur atau sungai kecil. Karena itu, Han Li sangat tertarik dengan perahu dan kerajinan yang berlayar di kapal air. Akhirnya, karena rasa ingin tahu dan obsesinya, ia menghabiskan sejumlah uang dan menyewa perahu kecil, menikmati cita rasa pengalaman berlayar yang masih perawan. Setelah 10 hari pelayaran yang menyenangkan, Han Li telah tiba di kota Jiayuan yang disebut dalam surat wasiat Dr. Mo dan berlayar ke dermaga yang biasa-biasa saja. Kesan pertama yang didapat Han Li di dermaga itu adalah dermaga itu terlalu bobrok. Dermaga itu seluruhnya dibangun dari panel kayu sederhana.
bukan hanya tempatnya yang sempit dan kasar, tetapi keranjang-keranjang busuk dan tas-tas rusak juga berserakan di sana-sini, membuat dermaga itu sangat kotor. Berdiri di dua pilar bambu di sisi dermaga itu, puluhan pria bertelanjang dada yang hanya mengenakan celana pendek dan mengeluarkan bau yang kuat dari tubuh mereka yang kekar. Saat ini, semua lelaki kekar itu menatapnya tanpa berkedip ke arahnya dan juga jiwa bengkok. Tidak hanya itu, ada juga beberapa yang bahkan memperlihatkan tatapan penuh semangat di mata mereka. Hanli terkejut sesaat, tetapi dia langsung tersenyum tipis. Sebelum turun dari perahu kecilnya dan turun ke dermaga, tukang perahu itu dengan hangat mengingatkannya bahwa di dalam kota Jiayuan, dermaga memiliki aturan tak tertulis. Berapapun jumlah muatan yang dibawa penumpang, ia harus menyewa seorang kuli dari dermaga untuk membantunya. Jika tidak, penumpang akan menghadapi perlakuan negatif dan tidak baik dari geng-geng pelabuhan dan bahkan mungkin dipukuli. Karena ini adalah pertama kalinya Hanli datang ke sini, dia tidak berniat mengganggu adat istiadat masyarakat. Jadi dia bertanya dengan jujur, "Aku perlu menyewa porter. Apakah ada yang bisa?" Sunarko mengalihkan pandangannya. Dari pemeriksaan sebelumnya, dia sudah bisa tahu bahwa pemuda yang baru saja meninggalkan perahu itu adalah tuan muda dari suatu klan kaya. Bukan hanya itu, tetapi juga pria raksasa itu kemungkinan besar adalah pengawalnya. Pasangan seperti ini sering terlihat sepanjang tahun setiap kali tuan muda dari klan kaya datang mengunjungi kota Jiayuan. Tuan muda ini sering datang ke sini untuk memperluas wawasan mereka dan menghabiskan uang mereka sebelum kembali untuk menyombongkan diri. Jadi tidak banyak yang perlu dikhawatirkan dari mereka. Namun orang-orang seperti ini yang suka menampar diri mereka sendiri sampai bengkak agar terlihat mengesankan menjadi sasaran empuk. Selama dia menggunakan kata-kata manis untuk menyanjung mereka, orang-orang desa ini akan menghamburkan uang mereka dengan bebas. Hasilnya, mereka menjadi sumber bisnis yang bagus bagi para pemilik toko di sini. Namun kali ini bukan giliran geng tingkat keempat. Menurut perjanjian sebelumnya, dengan beruang hitam, kedua geng akan bergiliran berbisnis dengan turis yang tidak menaruh curiga, dan mencuri pelanggan tidak akan ditoleransi. Mengenai jumlah uang yang akan diperoleh, itu tergantung pada keberuntungan mereka. Sehari sebelumnya, mereka telah membuat kesepakatan yang memastikan bahwa hari ini adalah giliran geng beruang hitam. Memikirkan hal ini, Sunarko melirik ke samping, hanya untuk melihat anak buah beruang hitam berdiskusi dengan suara pelan. Tak lama kemudian, seorang pria berlari dengan penuh semangat ke arah pemuda itu. "Tidak mungkin bagimu untuk membawa barang-barangku sendirian. Panggil orang lain," Hanli memerintahkan sambil menatap pria kekar ini, melirik sejumlah besar barang bawaan di punggung jiwa bengkok dan menggelengkan kepalanya pelan. "Tuan muda, aku cukup kuat untuk membawa barang bawaan sekecil itu hanya dengan satu tangan. Tidak perlu mencari orang lain." Pria berotot itu tidak rela membagi penghasilannya dengan kuli angkut lainnya. Bukan hanya itu, ia yakin tidak mungkin ia tidak akan mampu membawa barang bawaan itu kecuali jika barang bawaan itu diisi dengan batu. Setelah selesai berbicara, lelaki berotot itu berjalan di depan jiwa bengkok dengan maksud untuk merampas barang bawaannya. Hanli mendesah. Di dalam koper itu ada sekitar 2000 tel perak serta berbagai macam barang acak lainnya. Berat totalnya sama sekali tidak ringan, serta mustahil untuk dibawa oleh manusia biasa. Namun melihat betapa bernafsunya pria berotot itu, Hanli hanya bisa memberi isyarat tak berdaya kepada jiwa bengkok untuk menyerahkan barang bawaannya kepada pria berotot itu sebelum dia mencoba merebutnya. Seperti yang diduga, begitu barang bawaannya berada di tangan pria berotot itu, raut wajahnya berubah drastis. Ia kehabisan tenaga dan hanya bisa berjalan beberapa langkah sebelum kehabisan nafas. Karena malu, pria itu terpaksa meletakkan barang bawaannya dan akhirnya memanggil satu orang lagi untuk meminta bantuan.
Hanli akhirnya menganggukkan kepalanya dengan puas setelah melihat mereka berdua mampu membawa barang bawaan. Dia segera meninggalkan pelabuhan, berjalan di jalan setapak yang menuju ke kota. Bukan karena Hanli tidak memiliki pengetahuan tentang cara kerja dunia, meskipun pengalamannya di dunia persilatan terbatas, dia bisa merasakan kedua orang itu menatapnya dengan mata penuh keserakahan. Tanpa mereka sadari, mereka akan mengundang masalah yang tidak akan mampu mereka tangani. Melihat punggung pemuda itu semakin menjauh, Sun Ergo menarik kembali tatapannya yang penuh ketamakan. Ia menahan kegembiraan di dalam hatinya dan menatap tajam ke arah beruang hitam yang berada di seberang dermaga. Keduanya tahu bahwa di dalam barang bawaan itu kemungkinan besar ada kekayaan yang sangat besar. Seperti yang diharapkan, beruang hitam juga dipenuhi dengan kegembiraan. Dia sedikit ragu sebelum melirik Sun Ergo yang secara intuitif berjalan menuju tempat pembuangan sampah terdekat. Di hadapan sumber kekayaan yang sangat besar ini, bahkan jika beruang hitam adalah orang yang membunuh ayah Sun Ergo dan mencuri istrinya, dia juga akan bersedia mengesampingkan semua keluhan dan bekerja sama. Lagi pula, manusia mati demi kekayaan, sementara burung mati demi makanan. 50-50, Sun Ergo berkata dengan suara rendah. 30-70, ini awalnya mangsa kita, beruang hitam langsung membantah. 40-60, dan aku tidak bisa menurunkannya lebih jauh lagi. Penjelasanmu tidak cukup untuk membuatku menyerah, Sun Ergo berkata dengan nada licik dan tepat sasaran. Beruang hitam ragu-ragu, tentu saja dia ingin memaksimalkan keuntungannya sendiri. Kau boleh berpikir sesuka hatimu, tetapi aku khawatir orang-orang dari geng lain sudah mengincar domba gembok ini, ucap Sun Ergo sembari mendengus dingin. Baiklah, kami akan melakukannya dengan caramu. Mari kita bertepuk tangan untuk menutup kesepakatan. Beruang hitam jelas merasa kesal dengan kata-kata Sun Ergo, tetapi dia segera menyetujui tawaran itu. Sun Ergo dan beruang hitam meludahi telapak tangan mereka dan saling memukul telapak tangan sebanyak 3 kali, membentuk aliansi sementara. Baiklah, cepat. Kita harus mengejar sebelum dia menghilang ke tempat ramai. Sun Ergo buru-buru berseru. Jangan khawatir, aku sudah memerintahkan 2 orang yang disewanya sebagai kuli untuk menuntunnya ke gang di tepi sungai. Ayo cepat ke sana sekarang untuk mencegat mereka. Menganggap dirinya cukup cerdik, beruang hitam tertawa. Bagus sekali, sungguh rencana yang licik, saudaraku. Ekspresi Sun Ergo berubah gembira, tetapi hatinya bergetar. Diam-diam, ia mengingatkan dirinya sendiri untuk meningkatkan kewaspadaannya saat berhadapan dengan beruang hitam.